Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 metode statistik. Pada kesempatan ini kami akan menguji suatu data dengan menggunakan metode statistik, uji korelasi dan regresi. Adapun kasus yang akan dianalisis yaitu hubungan kepatuhan menggunakan obat inhaler dan kontrol asma pada pasien asma. Nah, tujuan dari analisis ini untuk mengkaji hubungan antara kepatuhan penggunaan obat dan nilai kontrol asma pada pasien asma di rumah sakit BK. Dengan menggunakan metode data yang diambil dari rumah sakit, variabel dalam penelitian ini yaitu kepatuhan kontrol asma. Kepatuhan diukur dengan menggunakan Morisky Medication Adherence Scale dengan 8 pertanyaan dan kontrol asma diukur dengan kuesioner asma control test atau ACT yang terdiri dari 5 pertanyaan. Adapun uji statistik yang digunakan yaitu analisis korelasi dan regresi. Kenapa menggunakan uji analisis korelasi dan regresi? Karena dengan menggunakan analisis korelasi, kita dapat mengetahui apakah ada hubungan antara kepatuhan menggunakan obat inhaler dengan kontrol asma pada pasien asma. Selanjutnya, setelah kita mengetahui dari data tersebut mempunyai hubungan atau tidak, kemudian dilanjutkan dengan menguji dengan analisis regresi. Tujuannya untuk memprediksi seberapa jauh pengaruh hubungan antara kepatuhan menggunakan obat inhaler dengan kontrol asma pada pasien asma tersebut. Alasannya kenapa kita menggunakan analisis korelasi dan regresi, karena data yang kita dapatkan yaitu berupa data numerik atau kuantitatif parametrik. Maka dengan menggunakan data numerik, analisis yang digunakan yaitu uji korelasi regresi dengan menggunakan metode Pearson correlation. Selanjutnya, langkah-langkah uji korelasi. Yang pertama, kita siapkan data pada Excel. Data yang kita punya sebanyak 57 responden. Kemudian buka aplikasi SPSS-nya. Pada kolom variabel view, kita masukkan kepatuhan dan kontrol asma, desimalnya kita ganti menjadi 0. Lalu copy pastekan data Excel ke kolom data view. Setelah itu klik analyze, lalu klik correlate, kemudian klik bivariate. Kemudian masukkan kepatuhan dan kontrol asma pada kolom variabel. Kemudian pastikan yang di checklist Pearson, kemudian ininya to tell, kemudian checklist juga flag signifikannya. Lalu klik option, lalu akan muncul tabel seperti ini, tidak perlu ada yang dirubah. Kemudian klik continue, lalu akan keluar output hasil uji korelasinya. Kemudian ada langkah-langkah uji regresi. Langkah pertama, siapkan data pada Microsoft Excel. Data yang pertama yaitu hasil kuesioner Morisky Medication Adherence Scale dengan 8 pertanyaan untuk mengukur kepatuhan pasien. Kuesioner ini diisi oleh 57 responden. Kemudian, hasil dari masing-masing responden skornya dijumlahkan pada tabel sebelah kanan. Kemudian, kuesioner yang kedua adalah kuesioner ACT atau Asthma Control Test untuk mengukur kontrol asma dari pasien. Terdiri dari 55 pertanyaan dan 57 responden. Kemudian langkah yang kedua adalah buka SPSS dan klik kolom variabel view. Pada variabel view, masukkan variabel kepatuhan dan variabel kontrol asma. Kemudian desimalnya dirubah menjadi 0. Setelah itu, pada langkah ketiga, copy data Excel tadi yang sudah disiapkan pada Microsoft Excel dikopikan kepada SPSS.
pada kolom data view. Kemudian, langkah yang keempat adalah klik Analyze, Regression, Linear, dan akan muncul window seperti ini yang terdapat skor kepatuhan kontrol asma. Pada kasus ini, yang menjadi variabel dependen adalah skor kontrol asma, kemudian yang menjadi variabel independen adalah skor kepatuhan. Metode yang digunakan adalah metode enter. Nah, setelah itu klik OK, dan setelah diklik OK, hasil uji regresi akan muncul pada window output yang selanjutnya akan dilakukan analisis. Di sini kita akan melihat hasil analisis korelasi antara kontrol asma dan skor kepatuhan diperoleh nilai Bayesian correlation-nya bernilai positif. Artinya terdapat korelasi antara keduanya. Semakin tinggi tingkat kontrol asma, maka semakin tinggi tingkat kepatuhannya. Dan berdasarkan nilai koefisien korelasinya diperoleh 0,857, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kontrol asma berkorelasi kuat dengan kepatuhan karena dari nilai koefisien yang diperoleh lebih besar dari 0,5. Sedangkan untuk nilai signifikansinya antara kontrol asma dengan skor kepatuhan dapat disimpulkan adanya hubungan antara keduanya. Hal ini dilihat dari nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05. Selanjutnya, hasil analisis regresi. Pada tabel pertama didapatkan nilai R sebesar 0,857, nilai R square-nya 0,734 sama dengan 73,4%, dan nilai standar error-nya 0,582. Syarat untuk analisis regresi ini, jika nilai R-nya lebih dari 0,5, artinya korelasi atau hubungan antara variabel dependen dengan independen adalah kuat. Maka dapat disimpulkan, nilai R yang diperoleh adalah 0,857, artinya korelasi atau hubungan antara kontrol asma dengan kepatuhan adalah kuat. Untuk nilai R square yang diperoleh adalah 0,734 sama dengan 73,4%, merupakan variasi yang dapat dijelaskan dari kontrol asma, dan sisa persentasinya disebabkan oleh faktor-faktor lainnya. Selanjutnya, nilai standar error of the estimate yang diperoleh adalah 0,582, artinya prediksi kurang baik karena nilainya yang cukup besar. Lalu pada tabel yang kedua, didapatkan nilai signifikansi sebesar 0,000. Syarat untuk tabel ini yaitu, jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka model regresi bisa dipakai. Untuk itu dapat disimpulkan, nilai signifikansi yang diperoleh yaitu 0,00, maka model regresi ini bisa dipakai untuk memprediksi kepatuhan pasien. Dengan kata lain, tingkat kontrol asma berpengaruh terhadap kepatuhan pasien. Hal ini dilihat dari nilai signifikansi yang diperoleh kurang dari 0,05 yaitu 0,0. Selanjutnya, hasil analisis regresi untuk tabel yang terakhir, tabel koefisien, nilai konstanta yang didapat sebesar 0,547, nilai skor kontrol asmanya 0,309, kemudian nilai signifikansinya sebesar 0,192. Syarat untuk tabel koefisien ini, nilai signifikansi lebih dari 0,05, maka variabel independen tidak cukup signifikan, artinya mempengaruhi variabel dependen. Maka dapat disimpulkan, jika seseorang tidak memiliki tingkat kontrol asma yang baik, maka nilai kepatuhannya sebesar 0,547. Nilai koefisien, setiap kontrol asma bertambah 1 poin, maka kepatuhannya akan bertambah senilai 0,309. Kemudian, berdasarkan nilai signifikansi, maka dapat disimpulkan variabel independen yaitu kontrol asma tidak cukup signifikan mempengaruhi tingkat kepatuhan pasien. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansinya yang lebih besar dari 0,05 yaitu
0,192. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.